Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo Albi, maju ke depan, pimpin doanya. Sebelum belajar, Oke. Nah, sebelum lagu wajib dulu. Kita sudah pernah belajar tentang KA. Apa? KA? teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman Iya. untuk menjelaskan tugas kelompok selalu merumuskan. Iya, jadi KA atau kecerdasan artifisial itu bisa sistem, bisa juga teknologi yang dibuat atau yang bisa membaca secara data secara dibuat seperti manusia. Jadi berpikir komputasional. Jadi manusia kita ini diinginkan juga seperti itu, berpikir komputasional. Nah, alat apa yang bisa kita pakai untuk belajar online? Pernah belajar online? Alatnya apa yang biasa kita gunakan untuk belajar online? Apa? Iya, handphone. Apa lagi? Laptop. Nah, kemudian apa nama aplikasi? Nama aplikasi yang kalian gunakan untuk kalau mau melihat video? YouTube. Apa? YouTube. YouTube. Jadi kayak tadi handphone, YouTube itu adalah termasuklah di sana penggunaan AI. Ya. Nah, kemudian kita kalau belajar, kita sudah kemarin belajar tentang KA, kecerdasan artifisial, kemudian coding. Nah, manfaatnya pelajaran kita hari ini, manfaatnya hari ini kalian belajar hari ini itu adalah supaya kalian bisa, supaya bisa menggunakan handphone atau gadget itu dengan bijak. Kalau ibu rasa semua kalian sudah megang gadget itu dari kalian mungkin umur masih kecil. Mungkin ada yang belum tahu apa itu di gadget tapi udah megang. Ya kan? Sampai sekarang. Nah, jadi sekarang kita belajar ini untuk supaya kalian lebih bijak menggunakannya. Oke? Ini tahu ini apa kan? Apa ini? Handphone. Nah, handphone ini sering kalian gunakan untuk apa? Pernah belajar? Dulu pernah nggak kita belajar online? Waktu sekolah, sebelum waktu kapan itu kita belajar online? Waktu COVID. Belajarnya di rumah secara online. Menggunakan apa? Menggunakan HP. Call, pakai melalui WA, ya kan? Kemudian apa lagi? Dari apa lagi? Dari WA itu video call bisa. Lagi? Dari Google, ya kan? Dari Google, kita klik Google untuk mencari informasi, ya kan? Dan masih banyak lagi aplikasi dalam handphone atau gadget ini bisa kita gunakan untuk belajar. Selain untuk belajar, masih ada lagi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan handphone. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi manfaat teknologi digital. Apa tadi? Mengidentifikasi manfaat teknologi digital dan juga baik buruknya. Pasti adalah baik buruknya. Ini alat digunakan kan? Pasti adalah manfaatnya, ada juga baik dan buruknya. Jadi inilah kita pelajari hari ini. Digital, teknologi digital contohnya seperti handphone, komputer, dan lainnya, termasuk itu kayak tadi YouTube yang kalian katakan tadi, YouTube, terus aplikasi-aplikasi yang lain, itu semua adalah teknologi digital.
Zaman kita sekarang ini sudah menggunakan teknologi digital, bukan hanya di kalian mau menonton video saja, tapi di pendidikan juga sudah ada. Contohnya ini ada e-fokus, ada laptop. Kemudian kalau kita mau mencari alamat, kita tidak tahu alamat yang mau kita tuju, kita bisa menggunakan teknologi digital untuk mencari alamat yang kita inginkan. Dan masih banyak lagi di rumah. Di rumah ada juga teknologi kan? Contohnya apa? TV. TV sekarang sudah namanya TV pintar. TV, iya TV digital. Semua siaran ada. Nggak, kalau dulu hanya di Indonesia aja siarannya, hanya beberapa. Sekarang sudah yang dari luar negeri pun bisa kita lihat ininya kan, siarannya karena digital tadi. Kemudian dia bisa berubah tanpa kita mengganti-gantinya. Kalau dulu mau pakai manual, diganti dulu siarannya. Sekarang cari siaran sendiri TV-nya. Itu yang dibilang, makanya dikatakan TV pintar. Kemudian masih ada lagi yang lain kan, seperti vakum. Vakum apa? Vakum itu tuh apa? Untuk membersihkan lantai, pakai robot. Iya kan? Pakai robot. Jadi sudah tinggal di ini aja, dipencet, ditekan, macam-macam. Nanti ini bekerja sendiri, bersih semuanya. Itu sudah menggunakan teknologi digital. Nah, sekarang dengarkan ini video atau lihat video ini untuk kalian lebih tahu lebih banyak lagi tentang teknologi digital. Perhatikan dengan baik. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video ini, kita akan belajar tentang berbagai alat teknologi digital yang sering kita temui dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Teman-teman, tahukah kalian apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sinyal digital untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Berbeda dengan teknologi analog yang lebih sederhana, teknologi digital memungkinkan kita melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan efisien. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh alat teknologi digital yang sering kita temui. Yang pertama adalah ponsel. Ponsel tidak hanya digunakan untuk menelpon atau mengirim pesan, tetapi juga untuk berbagai hal lain seperti bermain game, menonton video, dan mengakses internet. Selanjutnya, ada komputer atau laptop. Alat ini sangat berguna untuk mengetik dokumen, mencari informasi di internet, dan bahkan bermain game. Kemudian ada televisi digital. Dengan televisi digital, kita bisa menonton acara favorit kita dengan kualitas gambar yang lebih jernih dan banyak pilihan saluran. Kita juga sering melihat mesin ATM di sekitar kita. Mesin ini membantu kita untuk mengambil uang, mengecek saldo, atau mentransfer uang ke orang lain dengan cepat dan aman. Sekarang, mari kita bahas fungsi dari beberapa alat teknologi digital yang telah kita lihat. Ponsel digunakan untuk berbagai hal seperti komunikasi, hiburan, dan bahkan belajar online. Ponsel adalah contoh alat teknologi digital yang paling sering kita gunakan. Mesin ATM memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbankan seperti mengambil uang atau mentransfer uang. Ini sangat penting, terutama di daerah yang jauh dari bank. Sementara itu, televisi membantu kita mendapatkan informasi dan hiburan. Dengan televisi digital, kita bisa menikmati kualitas gambar yang lebih baik. Teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mesin ATM untuk mengambil uang tanpa harus pergi ke bank, dan televisi untuk menonton berita atau acara hiburan. Dengan memahami dan menggunakan teknologi digital dengan bijak, kita bisa memanfaatkannya untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang berbagai alat teknologi digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian lebih paham dan bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, itu sudah kalian lihat apa saja teknologi digital yang sering kita gunakan. Nah, Ibu sekarang mau kalian
kelompok untuk menuliskan apa saja manfaat dan dampak dari teknologi digital di rumah. Satu manfaat dan satu dampaknya. Ayo manfaatnya digital di rumah. Di rumah kita punya semua di teknologi digital. Salah satunya dari TV. Coba dulu, bacakan dulu yang kelompok ini dulu. Ke depan, baca ke depan. Iya, manusia itu jadi malas bergerak karena tinggal masukkan pakaiannya ke dalam mesin cuci, pakaiannya udah keluar, udah langsung rapi, nggak lagi, udah tinggal nunggu aja dulu. Ya oke, terima kasih untuk temannya. Nah sekarang kita buat poster tentang teknologi digital. Ayo sekarang buat berkelompok juga, membuat poster mini tentang teknologi digital di sekitarku. Guys, breaking dulu kita bentar ya. Udah kelompok berapanya udah siap? Oke, yang kelompoknya sudah siap dulu, kita ini maju ke depan ya. Presentasi. Ayo, siapa nih? Kami dari kelompok 19 teknologi digital di sekitarku, dampak baik belajar dari menyenangkan, manfaat belajar lebih mudah, Google, YouTube, dampak baik potensi membuat mata jadi jelas. presentasi yuk tepuk tangan untuk kelompok. Kembali ke tempat ya, kelompok yang sudah mana lagi? Maju. Kami dari kelompok Terusin aja yang betul. Kita baca hasil poster kami. Oke, tepuk tangan buat temannya. Kelompok selanjutnya.
diri kalian sendiri supaya jangan lagi. Siapa yang sudah selesai? Nah, sekarang ini ada yang mau buat untuk evaluasi menjawab soal. Udah menjawab soal kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya, mengerjakan soal. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan bahwa teknologi digital itu adalah sistem teknologi yang menggunakan sistem komputer, listrik, internet. Karena dengan internet maka bisa melakukan aktivitas seperti tadi mati lampu. Kalau lampu mati, apakah digitalnya bisa digunakan? Tidak, karena otomatis juga internet juga akan mati. Kemudian contoh-contoh alat digital. Apa saja contoh-contoh alat digital? Mesin cuci, apa lagi? Handphone lagi? Laptop, TV. Nah, kemudian dengan kita mempunyai alat digital yang teknologi digital, kita juga harus bijak menggunakannya. Menggunakannya tadi ada yang nakal untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Apa tadi? Sebelum kalian menggunakan gadget, kita harus bilang apa kepada orang tua? Harus minta izin dulu kepada orang tua kalau kita mau menggunakan. Iya. Nah, selanjutnya dan yang paling penting lagi, jangan kita mudah memberikan informasi penting kepada orang yang belum dikenal. Contohnya informasi penting itu apa? Contohnya apa? Nomor telepon atau nomor HP. Jangan kita mudah memberikannya kepada orang lain. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu nanti di rumah tuliskan manfaat alat digital yang ada di rumah. Nomor 2, sebutkan dampak buruk jika kita terlalu lama menggunakan teknologi digital. Sudah? Nah, itu tugas di rumah, kerjakan. Minggu depan kita kumpul.